Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang jujur aja bukan cuma sekedar tumpukan teks hukum yang membosankan. Ini adalah sebuah fakta transformatif, sebuah game changer yang benar-benar mendefinisikan ulang masa depan bangsa kita, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Gini ya, sebelum aturan ini ada, cara kita memandang profesi pengajar itu mungkin agak kabur. Tapi, regulasi ini hadir layaknya kontrak sosial dan hukum yang super tegas. Mengajar itu bukan sekedar kerjaan kantoran biasa, melainkan soal bakat, minat, dan panggilan jiwa. Jadi kalau kamu pernah penasaran kenapa profesi guru atau dosen itu sangat krusial dan pastinya sangat diatur ketat di Indonesia, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, kita mulai. Nah, biar lebih gampang paham, kita akan bagi obrolan kita ke dalam 5 pilar utama. Pertama, profesi, bukan pekerjaan biasa. Kedua, persyaratan dan kompetensi. Ketiga, hak, kesejahteraan dan perlindungan. Keempat, kewajiban, aturan dan sanksi. Dan yang kelima, dosen dan tridharma. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Bagian 1. Profesi, bukan pekerjaan biasa. Disinilah letak pergeseran paradigma terbesarnya. Hukum kita secara tertulis benar-benar mengunci definisi kata profesional. Berdasarkan pasal 1, seorang pendidik itu diakui mutlak sebagai tenaga profesional. Artinya apa? Pekerjaan mereka itu menuntut keahlian khusus, pendidikan formal yang spesifik, dan kepatuhan pada standar-standar tertentu. Jadi ini jelas bukan pekerjaan yang bisa asal diambil sama siapa aja yang kebetulan lagi punya waktu luang ya. Ini adalah sebuah panggilan yang butuh dedikasi dan kualifikasi yang sangat-sangat spesifik. Inti dari semuanya itu begini. Mengajar, entah itu sebagai guru di sekolah atau dosen di kampus, adalah profesi yang sangat diregulasi oleh negara. Sama sekali bukan pekerjaan biasa. Undang-undang ini secara eksplisit mengangkat martabat para pendidik, karena mereka memegang fungsi yang benar-benar strategis, yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional demi mencetak generasi yang beriman, kreatif, dan pastinya mandiri. Status profesional inilah yang jadi fondasi buat semua hal yang bakal kita obrolin selanjutnya. Bagian 2, persyaratan dan kompetensi. Nah, ngomongin soal standar, hukum kita itu nggak main-main soal siapa yang boleh berdiri di depan kelas. Seorang guru atau dosen itu wajib, garis bawah ya, wajib punya kualifikasi akademik minimal sarjana atau S1 atau diploma 4. Tapi tunggu dulu, punya ijazah aja ternyata nggak cukup. Mereka juga diwajibkan punya yang namanya sertifikat pendidik. Sertifikat inilah yang jadi bukti sah secara hukum kalau mereka benar-benar diakui negara sebagai tenaga profesional. Bisa dibilang ini adalah tiket masuk utamanya. Tentu saja, kualifikasi di atas kertas itu harus dibuktikan dengan kemampuan nyata di lapangan. Undang-undang kita menetapkan ada 4 kompetensi inti yang wajib dimiliki dan pastinya harus terus dikembangkan. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4 pilar ini ibarat jaring pengaman untuk memastikan bahwa seorang pendidik itu gak cuma pintar secara akademis, tapi juga jago cara ngajarnya, punya karakter moral yang top, luas berinteraksi dengan masyarakat, dan pastinya menguasai materi pelajaran sampai ke akar-akarnya. Sekarang, setelah ngelihat standar-standar tadi, kamu mungkin mikir, wah berat juga ya syaratnya. Harus punya bakat, minat, panggilan jiwa, komitmen, kualifikasi, sampai kompetensi, semuanya dituntut oleh negara. Wajar banget kalau sekarang muncul pertanyaan, terus apa sih yang didapetin sama para pendidik ini sebagai imbalan karena udah capek-capek memenuhi standar hukum yang super ketat itu? Bagian 3, hak, kesejahteraan, dan perlindungan. Jawabannya perlindungan dan hak yang luar biasa komprehensif. Sebagai imbal balik, pendidik berhak dapat gaji dan kesejahteraan yang benar-benar layak. Mereka dapat tameng perlindungan hukum penuh dari yang namanya kekerasan dan ancaman. Ada juga perlindungan profesi dan keselamatan kerja. Gak berhenti di situ aja loh, mereka punya hak untuk pakai sarana pembelajaran, dapat akses buat terus ngembangin kompetensi, bebas berserikat di organisasi profesi, ikut ngasih masukan soal kebijakan pendidikan, sampai punya otoritas mutlak buat nilai dan nentuin kelulusan siswanya. Benar-benar dibentengin secara total oleh negara. Dan ngomongin soal kesejahteraan finansial, ada satu fakta yang bikin melongo nih. Undang-undang mengatur bahwa guru dan dosen itu menerima gaji pokok plus berbagai tunjangan fungsional dan khusus. Tapi, yang jadi primadonanya adalah tunjangan profesi. Buat mereka yang udah bersertifikat, besaran tunjangan profesi ini bisa mencapai tepat 1 kali gaji pokok mereka. Bayangin aja, ini adalah bentuk insentif finansial yang masif banget dari negara sebagai bentuk penghargaan nyata atas dedikasi dan status profesional mereka. Bagian 4, kewajiban, aturan, dan sanksi. Tapi ingat, kompensasi yang luar biasa ini pastinya dibarengi sama kewajiban inti yang nggak kalah tegas.
Berdasarkan pasal 20, guru dan dosen itu wajib merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara objektif. Mereka nggak boleh gampang puas, harus terus ningkatin kompetensi seiring berjalannya waktu. Mereka juga dituntut untuk selalu bersikap adil, anti diskriminasi, dan yang paling krusial, wajib menjunjung tinggi hukum, etika, kode etik profesi, serta ikut menjaga persatuan bangsa. Makanya, mereka ini diwajibkan buat gabung di organisasi profesi, karena organisasi inilah yang punya wewenang penuh buat menegakkan kode etik demi ngejaga martabat para pendidik kita. Terus, gimana ceritanya kalau sampai ada yang melanggar? Nah, hukum kita udah nyiapin eskalasi sanksi kedisiplinan yang sangat logis buat pendidik yang melanggar kewajiban atau kode etik. Tahapannya jelas. Dimulai dari tingkat pertama, yaitu teguran. Kalau masih bandel, naik ke peringatan. Di tingkat ketiga, sanksinya makin berat, yaitu penurunan pangkat. Dan yang keempat, alias yang paling fatal, adalah pemberhentian. Ini jadi bukti nyata ya, kalau status profesional itu bukan sekedar cek kosong yang bisa dipakai sembarangan. Status ini harus terus dipertahankan, lewat kinerja dan integritas yang konsisten. Bagian 5. Dosen dan Tridharma. Walaupun sama-sama berstatus pendidik profesional, ternyata ada perbedaan mandat yang cukup unik nih berdasarkan pasal 1. Kalau guru, fokus utamanya itu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, beda cerita sama dosen. Dosen itu punya dua topi, sebagai pendidik sekaligus ilmuwan. Fokus mereka jauh lebih luas karena secara hukum, mereka diwajibkan buat ngejalanin yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Apa aja itu? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, dosen itu nggak cuma nyebarin ilmu di kelas, tapi wajib banget buat nyiptain inovasi pengetahuan baru dan langsung mempraktikkannya ke tengah-tengah masyarakat. Keren banget kan? Nah, kalau kita satuin semua kepingan puzzle ini, mulai dari kualifikasi yang super ketat, hak yang melimpah, sampai tanggung jawab yang besar, tujuan puncaknya itu benar-benar jelas. Semuanya bermuara pada satu hal, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Aturan ini sengaja dibuat sedemikian rupa, untuk mastiin kalau kita punya barisan pendidik berkualitas tinggi yang siap nyetak manusia-manusia beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan pastinya bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan paling nendang yang bisa kita ambil dari keseluruhan undang-undang ini adalah guru dan dosen itu adalah tenaga profesional dengan peran yang benar-benar strategis. Kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik itu bukan cuma embel-embel formalitas, tapi syarat mutlak. Sebagai gantinya, negara hadir ngasih hak penghasilan dan perlindungan hukum. Dengan catatan, mereka harus menanggung kewajiban itu dengan penuh rasa tanggung jawab di bawah naungan kode etik. Ini teman-teman adalah wujud nyata dari sebuah fakta profesional. Kita udah sampai di penghujung obrolan kita nih. Setelah ngelihat kerangka kerja yang sebegitu detail dan sistem perlindungan yang super kokoh, ada satu pertanyaan yang pengen aku lempar buat kita renungin bareng. Dengan semua jaminan hukum ini, apakah kita, sebagai bagian dari masyarakat, udah benar-benar siap buat memandang profesi mengajar sebagai profesi yang paling vital demi masa depan bangsa kita? Pikirin deh. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini, dan pastinya teruslah belajar.